Perkara tindak pidana korupsi yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung saat ini terkait dengan korupsi pada pengadaan impor crude dan BBM produk oleh PT Patra Niaga, subholding PT Pertamina. Kita tidak sedang ingin membahas tentang pelaku-pelaku korupsinya, tetapi kita ingin membahas isu-isu yang berkembang liar pasca ditetapkannya saat ini 9 tersangka dan telah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Banyak pihak yang mulai memunculkan opini-opini baru, apalagi setelah Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa akan membuka opsi memanggil Ahok Basuki Cahayapurnama yang pada saat peristiwa ini 2018-2023 menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sebagai holding. Kejaksaan Agung menyatakan membuka peluang memeriksa Ahok, dan ini kemudian diglorifikasi, diamplifikasi oleh banyak pihak-pihak yang sepertinya tidak suka dengan PDI Perjuangan dan tidak suka dengan Ahok, mengopinikannya bahwa seolah-olah Ahok ini akan dipanggil sebagai bakal calon pesakitan atau bakal calon tersangka. Inilah opini yang berkembang liar di tengah publik, seolah-olah Ahok ini adalah bagian dari para pelaku. Inilah jahatnya opini yang terjadi saat ini. Padahal kalau banyak yang memang belum tahu, saya akui banyak yang belum tahu, tetapi bahwa harus dipahami, Ahok adalah komisaris utama pada saat itu yang tentu mengetahui banyak peristiwa, banyak hal yang dibahas di dalam rapat, tetapi tidak bisa dibuka ke publik. Karena apa? Ada aturan yang mengatur tentang kerahasiaan informasi di perusahaan, dan di semua perusahaan seperti itu informasi internal tidak boleh dibocorkan keluar karena akan ada sanksi pidana yang menghantui bagi pelaku yang membuka setiap informasi yang pernah ada, kecuali dibuka pada kepentingan hukum ketika diperiksa. Makanya Ahok bilang dengan senang hati akan saya datangi Kejaksaan Agung ketika dipanggil, karena Ahok akan membuka segalanya. Tetapi kalau di luar itu Ahok membuka informasi yang dia miliki terkait dengan rapat-rapat di Patra Niaga atau di Pertamina, maka ada ancaman sanksi pidana yang terkait itu. Tetapi yang pasti, Ahok di sini bukanlah sebagai bakal calon pesakitan, tidak sama sekali. Ahok tidak terlibat dalam pusaran ini, tetapi Ahok adalah orang yang mengetahui ini, dan mungkin kasus ini adalah informasi dari Ahok ke penegak hukum. Kita tidak tahu. Jadi tidak mudah untuk membayangkan apa yang sesungguhnya terjadi di balik ini. Selain Ahok, muncul pula nama Erick Thohir yang kemudian mendatangi Kejaksaan Agung dan berbicara katanya sampai jam 11 malam. Ada apa dengan Erick Thohir? Erick Thohir adalah sosok Menteri BUMN yang menurut saya mengetahui semua proses peristiwa ini. Tidak mungkin Erick Thohir tidak mengetahui apa yang terjadi di Patra Niaga dan di Pertamina. Karena banyak informasi yang kita dengar bagaimana tangan Erick Thohir bermain ke dalam jauh. Apakah itu benar? Tidak ada yang bisa membuktikannya sekarang kecuali nanti di proses hukum. Ketika saksi-saksi dipanggil dan diperiksa, maka semua akan terbuka. Dan pertanyaannya, ada apa dengan Erick Thohir? Harus mendatangi Kejaksaan Agung membahas perkara korupsi yang sedang ditangani. Padahal Erick Thohir adalah salah satu bagian yang patut dibuka dari sistem ini. Nah, ini kan menjadi janggal, dan konyolnya Kejaksaan Agung menerima. Okelah, kita maafkan untuk sesaat, tetapi kita akan melihat perkembangan kasus ini. Selain Erick Thohir, mengapa publik tidak menyoroti namanya Nike Widiawati, mantan Direktur Utama PT Pertamina Holding yang memimpin cukup lama, hampir 10 tahun. Dan pada saat peristiwa ini, peristiwa hukumnya 2018-2023, Nike masih menjabat sebagai Direktur Utama. Mengapa publik tidak mendorong nama Nike untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung? Tapi kenapa begitu bernafsu supaya Ahok yang diperiksa, supaya Ahok segera dijadikan pesakitan? Ada apa dengan publik kita? Mengapa pikirannya bergeser dari mau menegakkan hukum menjadi sebuah kebencian? Kalau kita bicara penegakan hukum di sini, maka saudari Nike Widiawati, mantan Direktur Utama PT Pertamina, yang memimpin pada saat itu, wajib dipanggil, dimintai keterangan, dan diproses. Karena menurut saya, Bu Nike tidak mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Tapi benarkah beliau tidak tahu?
Ditambah lagi informasi yang disampaikan oleh saudara Ahok dan juga yang kita dengar bahwa hampir di semua pengadaan BBM, crude segala macam ini selalu fee standar internasional $4 per barrel. Maka semuanya patut diperiksa. Kemana $4 ini mengalir kalau memang ada yang menerima di negara kita sebagai bentuk fee. Ini harus dibuka. Sebetulnya mengusutnya tidak sulit karena nama-nama itu sekarang kan sudah terpetakan. Bahkan kita punya daftar namanya sebetulnya. Tinggal selidiki saja broker-broker ini perusahaannya kapan ngambil uang dalam jumlah besar. Mengapa diambil dalam jumlah tunai. Dibawa kemana. Nah ini PPATK kan pasti tahu. Jadi mengusut ini tidaklah sulit. Benarkah Erick Thohir bersih? Benarkah Nike bersih? Benarkah semuanya bersih pejabat-pejabat itu? Tinggal tanya saja salah satu tersangka. Karena di sini kan pihak swastanya adalah saudara Kerry dan saudara Gading. Tanya saja mereka, benarkah mereka menyetorkan uang sebagai fee ke dalam? Kalau tidak benar ya sudah. Tapi kalau ternyata benar, kemana mengalir uang itu? Diceklah kapan perusahaan-perusahaan yang mensuplai BBM crude ini ngambil uang dalam jumlah besar dalam tunai. Karena tidak mungkin mereka main transfer. Nah ini hanya sebuah gambaran. Jadi saya melihat bahwa opini yang belakangan ini terus berkembang menyerang Ahok. Seolah-olah Ahok ini paling bertanggung jawab dari semua ini adalah sebuah informasi sesat, penggiringan opini untuk menyesatkan. Dan hati-hatilah, saya pesankan bahwa yang terlihat saat ini belum tentulah yang terjadi sesungguhnya. Anda paham? Nanti kita bahas di podcast berikutnya. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.